Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pemirsa yang berbahagia, senang sekali kita bisa berjumpa di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan seperti biasa, saya sudah mengundang dua tokoh Buddhis yang sangat luar biasa, Ibu Meli Keong. Beliau adalah seorang mindful parenting luar biasa yang sudah keliling kemana-mana untuk memberikan parenting kepada masyarakat, tidak hanya untuk umat Buddha tetapi semua ya Bu ya. Baik, dan juga Romo Tony Yoyo atau Dr. Tony Yoyo. Bu Meli, Namo Buddhaya. Romo Tony juga apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Baik, ya sehat. Terima kasih sudah hadir bersama saya di sini. Baik pemirsa, sebelum kita awali seluruh perbincangan saya dengan Bu Meli Keong dan juga Romo Tony Yoyo, mari ikuti terlebih dahulu tayangan berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Ibu Meli Keong dan juga Romo Tony Yoyo. Baik Bu Meli, sebagai mindful parenting yang sudah kemana-mana memberikan parenting, Ibu bisa berbagi bagaimana sih cara Ibu ini memberikan parenting dan atau masalahnya apa sebenarnya di dalam sebuah keluarga? Terima kasih banyak Pak Mul. Kalau kita bicara tentang parenting gitu ya, jadi umumnya suka merasa bahwa parenting itu hanya peran seorang ibu saja gitu ya. Dan ini yang saya rasa perlu sekali kita mencoba menjelaskan kepada masyarakat luas gitu bahwa pendidikan atau pola asuh di dalam keluarga itu harus ada dua-dua yang berperan. Jadi harus ada ayah dan harus ada ibu gitu. Nah ini yang sekarang menjadi kendala sih gitu. Jadi di negara kita ini sampai ada satu statement bahwa negara kita termasuk negeri tanpa ayah. Gitu. Negeri tanpa ayah? Iya, negeri tanpa ayah, di mana banyak yang ngerasa bahwa peran ayah tidak terlihat gitu. Jadi ayah ada di rumah tetapi tidak berperan gitu. Nah ini yang saya rasa perlu sekali kita melakukan satu reframing ya kembali gitu bahwa peran antara ayah dan ibu itu harus seimbang gitu. Jadi tidak bisa hanya peran ibu saja, jadi juga tidak bisa hanya peran ayah aja. Nah di sini peran ayah dan ibu itu mesti jelas gitu ya. Karena gini, kalau seorang ibu itu akan memberikan peran bagaimana sisi feminimnya dari seorang ibu, dan kalau ayah itu dari sisi bagaimana maskulinnya gitu ya. Gitu. Okay. Jadi itu harus seimbang gitu Pak gitu. Jadi nah kenapa sekarang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul gitu, misalnya salah satu tentang LGBT gitu, itu ada korelasinya dengan peran ayah yang tidak ada itu tadi gitu. Jadi saya rasa parenting itu sangat penting sekali buat setiap keluarga. Cuman sayangnya masih banyak sekali, saya suka mengatakan bahwa parenting itu adalah sesuatu yang tidak seksi untuk dilirik gitu. Ya, saya jalanin kayak gini lama ya. Jadi saya mulai dari tahun 2007 saya mulai campaign tentang pentingnya pendidikan keluarga. Jadi sampai saya keluar dari pekerjaan saya gitu. Apa yang memotivasi Ibu lakukan itu, Bu? Gini, saya waktu tahun 2008 saya ingat persis waktu itu bulan Januari. Yeah. Saya ketika interview seorang anak yang barusan lulus dari sebuah universitas yang cukup terkenal gitu ya. Waktu saya interview, anak itu kan tanya saya gajinya berapa sih gitu. Saya dapat fasilitas apa, jabatan saya apa gitu. Dalam hati saya nih, saya sebenarnya geli gitu ya kalau dia belum punya pengalaman gitu. Tapi wajar karena dia masih sangat idealisme itu masih jalan gitu. Nah akhirnya saya coba kasih dia formulir, suruh dia isi gitu. Waktu itu isinya 4 juta rupiah gitu. Nah padahal pada saat itu kita secara
umum gitu ya, fresh graduate itu adalah 1,75 juta rupiah. Saya ingat persis itu Januari tahun 2008 gitu. Nah akhirnya saya ngomong sama anak itu, maaf ya Dek gitu, kalau untuk sekarang ini di perusahaannya ibu ataupun perusahaan yang dimanapun di Jakarta ini semua sama gitu, yaitu 1,75 juta rupiah. Nah anak itu ketawain saya gitu, dia ketawain saya, ah ibu saya nggak usah ngapa-ngapain nih gitu. Saya nggak usah ngapa-ngapain, saya cuma tidur aja, saya makan aja, saya cuma pergi kuliah aja, mama saya kasih saya 2,5 juta gitu. Nah dari situ saya mulai mikir gitu, maksudnya apa sih yang terjadi pada negara kita sementara informasi tentang angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi, cari pekerjaan itu susah gitu kan gitu. Nah sementara anak-anak yang lulus S1 katanya 70% itu pengangguran itu adalah isinya anak S1 gitu. Jadi nggak usah heran gitu. Jadi yang mau cari kerja ini banyak, yang butuh tenaga kerja ini banyak di kota yang sama, tapi nggak bisa ketemu gitu. Nah inilah yang sebenarnya mengawali satu apa ya, bahwa saya tuh harus melakukan sesuatu gitu. Saya mungkin nggak bisa selamatkan anak itu, tetapi minimum saya masih punya kesempatan. Saya akan datang kepada orang tua muda yang anaknya masih kecil, yang bisa melakukan satu pola asuh yang beda gitu, sehingga kita nanti bisa mengisi, kan Indonesia akan bonus demografi ya tahun 2020 sampai 2030. Nah minimum ya saya punya sedikit andil lah untuk mengajak orang tua untuk peduli itu. Apa yang Ibu dapat? Saya dapat itu adalah sesuatu yang buat saya tuh, nah saya nggak usah bicara tentang materi ya, materi ya nggak usah dipikirin deh gitu, itu nggak akan bisa gitu. Saya kadang-kadang ketawa sebenarnya gitu ya, kalau misalnya saya mau bikin seminar nih ngajak orang tua untuk belajar, untuk saya kalau ditanya ini masa depan anak-anak penting nggak sih, penting gitu kan gitu. Terus anak-anak itu keberhasilan anak-anak penting nggak sih, penting gitu. Tahu penting gitu. Saya kalau jual seminar 100.000 sama saya jual tas 2 juta, lebih laku tas 2 juta itu Pak gitu. Kira-kiranya kayak gitu kan. Nah, jadi bagaimana anak-anak yang dibilang itu adalah masa depan yang penting kalau orang tua tidak aware gitu. Jadi, nah ini yang kalau saya dapat satu orang aja gitu yang mau peduli terhadap keluarganya, itu udah suatu bayaran yang buat saya tuh bagus banget gitu. Nah, menurut Bu Meli sendiri sekarang sebenarnya tugas kewajiban seorang ibu ini apa? Apalagi khususnya ibu-ibu yang boleh dibilang sibuk di kantor seperti ya, dengan jabatannya, dengan tugas-tugasnya. Iya Pak, karena gini, saya tidak suka sih kalau disebut dengan pakar ya. Saya juga tidak mau dibilang tentang motivator, karena saya nggak bisa motivasi orang tuh dari luar. Tapi saya lebih senang disebut dengan inspirator, dan makanya saya lebih senang disebut praktisi. Karena apa yang saya praktekkan dan saya merasakan manfaatnya baru saya berbagi. Nah bicara lagi tentang ibu yang bekerja ya. Kenapa saya begitu concern dan fokus di parenting ini? Karena saya adalah ibu yang bekerja. Jadi 21 tahun saya ada di lapangan. Saya tahu persis gitu loh sebenarnya karakter seperti apa sih, mentalitas seperti apa sih yang dibutuhkan oleh anak. Karena saya tahu itu, makanya saya bikin simulasi di rumah saya gitu. Bagaimana sih supaya anak saya punya karakter yang baik, itu saya bikin simulasi gitu. Baik Bu Meli, sebelum Ibu bicara simulasi yang di rumah dan juga Romo Tonioyo, kita sabar dulu ya Bu ya. Baik pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami masih berdiskusi menuju keluarga Indonesia bahagia bersama seorang ibu yang piawai dengan mindful parenting, Bu Meli Kiong, dan juga masih bersama Romo Tonioyo.
Bu Meli tadi sudah sampaikan bahwa keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya seorang ayah dan seorang ibu. Jadi harus tetap berpasangan seperti itu ya dalam membina atau menjaga keluarga menuju keluarga bahagia tentunya. Bu Meli tadi juga singgung mengenai simulasi di rumah sebagai salah satu contoh yang bisa menginspirasi kita semua. Seperti apa Bu simulasinya Bu? Ya, jadi saya bikin simulasi bagaimana misalnya anak itu boleh berpendapat gitu ya. Oke. Boleh berpendapat. Jujur saya kan selalu mengalami sesuatu yang menurut saya kalau bagus saya lanjutkan gitu, kalau yang kurang bagus saya perbaiki gitu. Nah dulu kalau zamannya waktu saya kecil mungkin Bapak juga sama kali ya, waktu kita kecil tuh ya, kalau orang tua kita ngomong A ya A gitu, gak boleh tanya kenapa A gitu kan. Jadi kalau di kami itu seperti itu. Jadi nah akhirnya saya merasa bahwa ini ada sesuatu yang harusnya bisa diperbaiki. Jadi baik, Ibu tadi bicara simulasi itu bagaimana anak bisa mengemukakan pendapatnya ya. Betul. Memang kadang-kadang susah ya. Betul. A harus A, B harus B, seperti itu. Nah, saya mau ke Romo Tony Yoyo sendiri. Romo, menurut pengalaman Romo sendiri sebagai ayah tentu ya di rumah dan juga menurut Dama sebenarnya bagaimana sih, apa masalahnya, kendalanya sehingga banyak keluarga yang harus kita bantu. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Tentu saja dalam ajaran Buddha banyak sekali yang berkaitan dengan ajaran yang bisa diaplikasikan dalam keluarga. Jadi ajaran Buddha bukanlah hanya sekedar kehidupan yang meninggalkan keduniawian. Nah, dalam hal keduniawian tentu saja ada yang berkaitan dengan keluarga. Salah satunya dalam Tripitaka, kitab suci agama Buddha, di dalam bagian Digha Nikaya, Sigalowada Sutta, Buddha pernah menyampaikan satu ajaran bagaimana kewajiban dari orang tua kepada anak. Orang tua itu harus membuat anak bisa mengerti tentang ketidakbaikan, kejahatan, sehingga anak mencegah, menahan diri untuk melakukan kejahatan. Kemudian yang kedua, tentu saja orang tua mendorong anak untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Yang ketiga, orang tua berperan menyediakan pendidikan yang terbaik, yang sesuai dengan anak-anaknya. Kemudian orang tua mendukung, mendorong, dan membantu anak untuk mencari pasangan yang sesuai. Dan kemudian di waktu yang tepat orang tua memberikan warisan kepada anak-anaknya. Nah, tapi jangan menggunakan pola pikir bahwa warisan itu harus kebendaan, harta gitu ya. Tetapi orang tua mewariskan sifat-sifat, karakter, keteladanan, contoh-contoh yang baik, itu termasuk salah satu warisan yang malahan lebih berguna bagi anak dalam kehidupannya. Bukan materi ya? Bukan materi saja. Nah tadi setuju dengan Bu Meli bahwa harus lengkap nih. Kalau kita katakan tim, maka itu ada fungsi dari ibu, fungsi dari ayah. Kita mengerti tidak setiap keluarga itu lengkap, ada ayah, ada ibu. Tetapi fungsi ini tetap harus, artinya yang menjalankan single parenting berarti tantangannya akan lebih besar. Satu catatan di dalam ajaran Buddha mengatakan orang tua, jadi ini lengkap, bukan mengatakan ibu atau mengatakan ayah. Nah, secara praktek saya ingin berbagi bahwa mari kita jadikan keluarga itu sebagai family, bukan artinya sok ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Family, F-A-M-I-L-Y. Ya. Artinya adalah father and mother, I love you. Kalau orang tua bisa membuat, mendorong, mengasuh anak-anak sedemikian rupa, sehingga anak betul-betul menganggap keluarga itu sebagai ayah dan ibu, aku mencintai kalian. Wow, itu luar biasa sekali. Nah, dalam praktek yang saya jalankan, memang kalau hanya figur atau sosok salah satu, apakah ayah atau ibu, itu kelengkapannya menjadi berkurang. Jadi saya setuju harus ada tim nih, bukan berarti ayah sebagai kepala keluarga terus ya sudah, serahkan aja kepada ibu atau mama segala sesuatunya dengan anak. Jadi memang harus berbagi peran,
Karena itu harus ada kesepakatan bagaimana peran antara dua orang sebagai pasangan orang tua ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, dipenuhi dengan komitmen yang sudah disepakati. Baik, saya ke Bu Meli. Bu Meli, poin-poin apa yang menurut Bu Meli ini secara singkat, poin-poinnya tugas seorang ayah menurut Bu Meli? Ya, kalau tugas seorang ayah itu adalah bagaimana dia bisa memberikan contoh ya, teladan bagaimana dia mencintai keluarganya, jadi mencintai pasangannya yaitu ibunya gitu ya. Terus bagaimana dia memberikan teladan tentang seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Nah itu adalah poin-poin yang sangat penting sekali. Jadi disitulah yang disebut dengan fathering. Saya pernah baca satu buku ya, ada tulisan bahwa kado terindah buat seorang anak itu bukan kado yang dibeli dari toko yang mahal gitu. Tapi kado terindah buat seorang anak adalah bagaimana dia bisa menyaksikan ayahnya mencintai ibunya. Jadi itu sangat besar sekali perannya. Jadi kalau dibicara tentang anak-anak itu bagaimana sih sebenarnya figur sebenarnya yang lebih berperan sebenarnya itu dari seorang ayah. Saya pernah mengalami waktu tanggal 22 Desember ya, saya lupa udah berapa tahun yang lalu, ketika saya memberikan satu seminar ke 300 anak-anak SMP gitu ya. Waktu saya tanya siapa sih idolanya mereka gitu, hampir nggak ada yang menjawab bapak dan ibunya. Karena orang tua yang terlalu sibuk itu tadi gitu ya. Jujur saya juga getar-getir gitu. Begitu saya sampai di rumah, saya panggil dua anak saya gitu, saya tanya, Julian siapa idolanya kamu? Anak saya jawab dengan sangat tegas sekali, papa gitu. Bayangin ya, hari ibu jawabnya bapaknya gitu kan gitu ya. Saya waktu itu rasanya pas gitu kan, terus ya udah berarti masih mikir nih gitu. Terus saya tanya lagi yang kecil gitu kan, Matthew siapa idolanya kamu? Papa gitu. Karena dia lihat raut wajah saya berubah kali ya gitu, dan mama dia tambahin gitu. Nah tuh saya tanya, kenapa papa kamu? Jadi anak saya ngomong, karena saya mempunyai seorang papa yang luar biasa, maka saya punya seorang mama yang hebat gitu. Baik Bu Meli, ini luar biasa ya, idolanya di rumah waktu itu papa. Tapi mungkin kalau sekarang ditanya papa dan mama. Baik Bu Meli dan Romo Tonioyo, kita akan break sebentar. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, masih bersama Ibu Meli Kiong dan juga Romo Tonioyo. Bu Meli tadi sudah sampaikan beberapa poin dari seorang ayah. Nah, saya lebih asik kalau seorang ibunya ke Romo Toni nih. Ya, Romo Tonioyo, menurut Romo sendiri bagaimana kalau poin-poin peran seorang ibu di rumah itu bagaimana? Sebelum masuk ke situ, Pak Mulyadi ya. Ya. Jadi masih sejalan dengan ajaran Buddha bahwa orang tua bagaimana terhadap anak-anak, orang tua harus menanamkan kesadaran, mengajak anak-anak untuk belajar sehingga memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma dengan Sangha. Kemudian bagaimana anak-anak bisa bertingkah laku, punya moralitas yang baik. Kemudian bagaimana anak-anak punya kedermawanan, sikap dan sifat ulas asih, dan tentu saja bagaimana anak-anak punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan secara singkat kita katakan kalau seseorang bisa membedakan yang baik tidak baik, yang benar yang salah, yang pantas tidak pantas, dan bermanfaat tidak bermanfaat, itulah dasar dari kebijaksanaan. Nah, orang tua harus dari waktu ke waktu mampu mengarahkan anak-anaknya terhadap 4 hal tersebut. Kemudian kalau ditanya bagaimana peran seorang ibu, secara umum kita sadari tipikal atau karakteristik dari banyak keluarga Indonesia adalah ayah sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, ibu mengurus di rumah. Nah, peran sebagai ibu maupun sebagai ayah, saya tahu unsur parenting bukanlah yang diturunkan
apa yang kita pelajari dari dulu automatically pasti kita bisa terapkan, karena beda karakteristik antar generasi membuat tidak relevan atau tidak teraplikasikan apa yang dulu bisa, yang sekarang belum tentu. Jadi maksud saya adalah para orang tua harus belajar ilmu parenting kepada Ibu Meli Keong maupun berbagai sumber yang lain. Kedua, bagaimana kita memahami mana yang bisa diaplikasikan cocok. Tentu saja kita terapkan dan kita lihat hasil-hasil sementaranya. Kalau itu sejalan, itu bagus, maka kita bisa lakukan. Nah, balik lagi, karena saya sebagai kepala keluarga, saya memandang pasangan saya seharusnya berkontribusi terhadap hal-hal di mana saya dengan dia sudah berbagi. Dalam hal di rumah, mengurus rumah tangga, memperlakukan saya sebagai... Artinya berkomunikasi ya Romo ya? Betul. Baik, Bu Meli mau tambahkan Bu Meli? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang tanggung jawab, itu tanggung jawab bersama ya. Tapi siapa yang akan menjadi PR-nya, jadi salah satu corongnya tuh salah satu. Jadi nggak bisa dua-duanya, karena kalau dua itu akhirnya si A sama si B itu nggak cocok. Si bapaknya ngomong A, si ibunya ngomong B. Nah ini yang akan membuat anak-anak itu jadi selalu akan cari mana yang menguntungkan dia gitu. Jadi ini yang saya rasa sangat perlu sekali, bahwa kita perlu satu komando. Seperti itu ya Bu Meli ya. Nah Romo sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan lagi Romo? Keluarga Indonesia, kalau kita ingin menjadi keluarga yang pada akhirnya berarti family, father and mother, I love you, maka peran pengasuhan anak tidak hanya ada di beban seorang ibu saja, tetapi juga di pundak ayah. Hanya dengan kontribusi saling bekerja sama, berkomunikasi dengan baik antara ayah dan ibu, itu bisa diwujudkan. Kalau hanya mengandalkan salah satu, yakinlah tantangannya akan jauh lebih besar, malahan keluarga Indonesia bahagia akan menjadi sulit untuk direalisasikan. Baik, terima kasih luar biasa Romo Tonioyo dan Bu Meli. Kita berharap keluarga Indonesia semuanya bahagia. Terima kasih Romo Tonioyo, luar biasa, dan juga Bu Meli. Sebenarnya kita masih mau lanjut, tetapi keterbatasan waktu nih. Baik pemirsa yang berbahagia, apabila ada pertanyaan untuk Bu Meli Keong dan juga Romo Tonioyo, nanti bisa disampaikan ke alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Dan kepada semua penanya akan kami berikan hadiah berupa buku Dhamma karya Ehi Pasiko Foundation. Dan pemirsa yang berbahagia, masih di masa pandemi COVID-19, mari kita sama-sama ikuti anjuran pemerintah, protokol kesehatan dengan menggunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak atau social distancing, dan juga kita upayakan untuk mengikuti vaksin COVID-19 yang nantinya akan diinformasikan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap ikuti spirit kehidupan mimbar agama Buddha bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata dari Studio 5 TVRI Senayan Jakarta, kami mengucapkan terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.